Selamat datang di Ngobrol Bagus episode ketiga. Kali ini kedatangan tamu dari finisher benang Jawa. Benang Jawa 1-2 ya? Mbak? 2-3. 2-3 ya? Yang satu aku nggak ikut. Oh itu yang sebelumnya kelas ini? Tahun berapa itu? Jadi aku ikutnya di tahun 2002 sama 2023. Jadi yang pertama itu 2021. Nah. 2021 aku nggak ikut. 2022 aku baru ikut. Oh 2002. 2023 ini ikut. Oke. Sebelum lanjut, perkenalan dulu. Oke. Kenalkan Profilnya. nama ya. Ya. Nama aku Septi. Kalau biasa di teman-teman nyebutnya Septi Trisnasari atau alias Septi Sutrisna. Ikut aktif bersepeda itu sebenarnya sejak 2020, sejak pandemi. Kalau aku sih lebih spesifik ke goes ultra, jadi sebutannya ultra cyclist, yang Oke. dimana sekali goes itu minimal harus 100 ke atas, 100 kilo. Usia 38, Wow. apalagi Nggak ya? kelihatan. Kayak Hah? seumuran. Gak kelihatan ya? Iya nggak kelihatan. Kayak 30-an. 28, anakku 2, SMP sama SD. Oh, oke. Iya. Jadi sebelum 2020 itu, sebelum akhirnya seneng hobi itu Sebelumnya aku tuh nggak punya olahraga pasti. Oke. Paling ya seperlunya kadang lari-lari, kadang nge-gym, ya tapi nggak konsisten. Dan itu cuma sekedar biar bugar gitu, Iya aja, seneng. nggak Tapi ngejar seneng prestasi. Senang aktivitas outdoor. Outdoor. Jadi nggak hanya olahraga. Dari oke, sebelum kita lanjut ke obrolan yang ultra cyclist yang sekarang ini yang digeluti, itu untuk flashback sebelumnya itu SMA lah. SMA. SMA dulu aktivitasnya gimana? Maksudnya ya sudah pada umumnya. Ya, tapi bukan sepedaan. Dulu aku tuh suka naik gunung. Jadi Sama aktivitasnya, iya, kadang sama Pecinta alam teman-teman. sekolah itu. Betul. Kadang sama pacar. Naik gunung di mana? Lawu yang pernah Oke, ya, Gunung Lawu ini 2 kali. Terus yang di daerah mau naik ke Arjuna itu loh, tapi belum sampai Arjunanya. Itu namanya ada Gunung Penanggungan, Penanggungan. Mojokerto atau apa Iya, ya, iya. itu sama teman-teman juga. Yang lainnya paling ke Bromo, tapi nggak ngecamp, cuman ya Main sebenarnya aja. bukan naik gunung ya, bawa motor sih. Kuliahnya di mana? Kuliah sini di Poltek, Di sini. Poltek Oke. Madiun, Jadi memang tumbuh besar dari kecil di Madiun, asli Madiun. asli Madiun. Orang tua Madiun juga. Madiun semuanya. Oke. Terus akhirnya bener-bener pandemi ini yang goes aja apa gimana? Ke triggernya itu loh. Oh iya, karena kayaknya nggak cuma aku ya yang kena dampak, akhirnya jam kerja dikurangin, Oke. ya kan? Semua bisnis apapun kan akhirnya pendapatannya menurun. Nah. Karyawan imbasnya beruntung nggak dipecat ya kan, cuma Ya. dikurangi jam kerjanya, Oke. karena gaji juga turun. Akhirnya banyak aktivitas kosong. Apa nih ya yang bisa dilakukan? Awalnya cuma iseng sepedaan, pinjam sepeda anakku kan, MTB, Monak. Itu sepeda anak, benar-benar aku pakai karena dia nggak sekolah kan, daring. Aku pakai, ternyata seru, mulai ngerasain seru. Pas sepedaan itu kok ketemu banyak hal di luar ya, apalagi rute Tandungus, itu kan Oke. sawah-sawah. Terus iseng aku konten, diapresiasi gitu Oke. loh. Oh, konten juga. Konten, Awalnya. kontennya hanya untuk menunjukkan aku lewat jalan ini. Oke. Di sini rutenya kayak begini loh Oke. gitu. Terus ternyata banyak orang yang tertarik. Jadi, oh iya ya, akhirnya punya semacam keharusan tiap hari mesti goes nih. Karena teman-teman di online nih pada nungguin, ya Oh, kan? akhirnya itu. Iya. Jadi salah satu Buat konten. istilahnya keberuntungan juga. Untuk kontennya itu nggak sengaja juga Nggak sebenarnya. sengaja. Oke, Cuma terus? dasarnya aku dulu mantan penyiar toh. Jadi Oh, kayak pengen iya. pengen Jadi cerita, penyiar juga? pengen ngobrol. Di? Penyiar. Dulu aku di Wijaya Kusuma pernah. Kemudian di Radio Cemara FM pernah, Madia FM pernah. 9 Memang tahun. basicnya memang Iya. bercerita. Iya, 9 tahun tuh aku punya pekerjaan penyiar radio total secara keseluruhan. Iya, 9 tahun. Setelah konten-konten itu, akhirnya Ya akhirnya mulai banyak yang suka, akhirnya kan kayak dituntut untuk bikin lagi dong, Oh, dong, oke. ya kan? Terus hampir setahun pakai MTB ditawarin sama temen road bike. Wah nggak punya duit ya kalau harus beli sepeda baru. oh itu setahun ini prosesnya? Iya, kurang lebih setahun pakai MTB. Terus teman-teman Madiun ternyata yang pakai road bike.
Pengen banget, akhirnya dibeliin sama teman, dibayar nyicil. Yang sampai sekarang aku pakai S2 itu. Oke. Itu aku bayar 3 kali. Itu harga 6 juta, aku bayar 2 juta sampai 3 kali. Dan sampai sekarang aku nggak pengen tak jual karena kenangan ya. Sepeda pertama belinya nyicil. Oke. Dari situ mulai semakin gila ya sepedaannya karena lebih aero, lebih asik lah pokoknya Yeah. kalau pakai road bike. Akhirnya ikut komunitas, ketemu teman-teman, pakai jersey, keren. Komunitasnya pertama? Di sini ada ini loh, RCC itu Rodaling, klubnya Rodaling. Oh ya, Rodaling kemarin yang pas Cycling Club. peresmian itu. Iya. Oh itu punya. Itu aku Oke, gabung di gitu. situ. Kemudian karena ada kebutuhan, aku tuh selalu mikirnya gini loh Mas. Kalau kita melakukan sesuatu tuh terus buat apa ke Oke, depannya? oke. Ketika aku mikir ini aku mesti mulai masuk ke event-event nasional. Pas yang ikut mulai ikut apa? Ikut road bike ini. Mm-mm. Itu sudah diinfokan event-event gitu nggak? Oh, apa enggak. ya udah ikut komunitasnya aja? Komunitas aja, anak Madiun nggak ada yang tahu malah event kayak gitu. Oke. Terus itu sepeda jarak jauh juga nggak? Belum. Oh belum juga. Belum. Jadi Itu baru rutenya ya sekedar Dungus, Dungus. iya. Paling jauh Sarangan. Oke. Terus muter ke Ngawi, Oh, ring. tetap Sini ada namanya muter-muter ring dekat ya, ring 100 kilo gitu-gitu. Oh. Belum mencoba yang ultra. Baru ngerti ketika di sosmed ada event Bentang Jawa, tapi setelah event itu. Oh, oke. Setelah Jadi event. akhir tahun 2021, Oke. eventnya itu kan bulan Agustus atau apa ya, aku lupa. Oh ada event kayak gini ya, oh seru. Aku jadi nungguin Oh. tahun depannya nih, semoga ada lagi aku pengen ikutan. Makanya sambil nunggu event itu aku mulai fokus ke ultra. Aku Oh. mulai searching, mulai tanya-tanya ultra cycling tuh kayak gimana, Oke. terus harus berapa kilo dan lain-lain. Terus kalau terkait event ultra yang Bentang, berarti event Bentang Jawa itu pertama kali? Pertama kali event ultra aku. Pertama kali event ultra Mm-mm. berarti tahun 2022 ya? Dari itu, dan teman sekomunitas itu ada yang tertarik nggak diajak? Komunitas Madiun nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Wes Karena standar. aku memang berteman sama mereka Ceweknya dan banyak nggak? nggak ada mas, cuma satu. Nggak ada, Di cuman- komunitas yang iya. FCC ini loh Iya. ya. Aku waktu gabung di situ juga sudah melihat kalau teman-teman di komunitas ini tuh sepedanya cuman akhir pekan karena kita semua pekerja. Oke. Aku akhirnya cari komunitas luar Madiun. Oke, Aku itu- gabung sama komunitas gravel di Surabaya. Oh, oke. Larinya ke Surabaya? Iya, lari ke Surabaya supaya kita dapat info banyak event-event yang nasional. Punya teman-teman banyak. Jika memang ada yang bisa sponsori, di sana peluangnya dapat sponsor, ya kan. Oh, oke. Dari situ mulailah dapat sponsor untuk Bintang Jawa yang pertama. Itu sudah langsung dapat sponsor? Dapat. Trigger latihannya itu apa aja? Aku Untuk ultra. sempatkan ya. Pokoknya satu hari itu bisa nyampe 250 kilo. Wow. Kalau sini tuh rutenya dari Madiun, Ponorogo, Trenggalek, kemudian ke Kediri. Ingat nggak itu berapa bulan sebelum event? Itu aku mulai pertama lakukan 2021 habis Bentang Jawa. Itu. Itu aku langsung nyicil latihan. aku langsung mencoba Dan, harus bisa gitu loh. dan itu sebelum, maksudnya bukan sebelum, sesudah kerja berarti? Weekend? Iya, pas libur, Pas libur ya? pas libur. Terus itu pertama kali latihan langsung ditemenin suami naik motor? Apa gimana? Bukan, ya sendiri dong. Sendiri. Oke, Ultra itu latihan, ya itu latihannya harus Sudah tahu sendiri. isi-isinya ya lah istilahnya. Iya, Untuk jadi event ultra. yang pertama tuh aku coba melatih jarak sekian berapa jam. Oke. Setelah itu sudah lancar. Coba sendiri. Sendiri. Oke. Step selanjutnya latihan gowes malam hari. Cari rute-rute yang memang benar sepi untuk latihan mental. Oke. Pertama latihan kekuatan fisik, latihan mental, kemudian melatih gowes pada saat hujan deras. Oh ya. Iya, semuanya harus dicobain. Kalau pas event itu terjadi seperti itu, udah Dan itu nggak sudah kaget. ke list juga ya, mau Iya. latihan apa aja. Ya harus. Itu udah masuk listku sampai menuju ke Bentang Jawa yang pertama. Terus nutrisi makan dan lain-lain? Enggak, waktu itu nggak terlalu aku pokoknya ini. pikirkan waktu itu. Pokoknya fokus ke fisik ya, peningkatan Iya. fisik ya. Sempet malahan aku sulit makan ya waktu itu karena
nggak mood makan dan itu salah. Akhirnya aku Malahan. perbaiki di Bentang Jawa yang kedua ini. Makanan tuh bener-bener aku tata mas, makanannya yang mengandung protein. Jadi Oke, itu makanan nggak seperti yang Bentang Jawa pertama, salah-salah. Asal. Yang kedua itu aku minimal harus nasi ayam, nggak boleh yang nggak ada lauk-lauk amis-amis gitu loh, Wah. harus ada itunya. Kalau nggak rendang, jika bisa dapat rendang aku mesti harus makan rendang. Kalau nggak sate gulai. Itu karena membantu tenaga. Karbohidratnya itu. Betul. Bahkan ketika aku masih kenyang pun aku makan. Ketika melihat di Cyclocom jarak berapa kilometer lagi ada tanjakan climb seberapa kilo, itu kira-kira akan butuhkan energi seperti apa gitu kan. Aku sudah, oh ini pasti berapa kilo ke depan energi udah habis, aku makan. Jadi kondisi kenyang tetap aku makan. Itu Aku yang nyimpan kondisi dalam yang perut. sudah yang kedua. Yang kedua, yang Yang pertama kayak riset berjalannya. iya, yang pertama itu aku Terus gini. nggak terlalu berikan makanan dan itu salah. Makanya memang pengen melatih ultra tadi. Oh. Jadi mindsetnya harus kebentuk jarak itu nggak jauh. 100 kilo tuh nggak jauh. 200 kilo harus Oh, itu mindset mindsetnya. Mas. Oke. Mindset. Sebenarnya kalau digoyesin beneran capek bener. Tapi mindset tuh harus nomor satu dulu sebelum merasakan capek. Gitu. Berarti memang akhirnya ikut komunitas Surabaya di Surabaya Gravel itu, terus ikut event, Kenal. itu kenal, akhirnya langsung Ya tergabung di komunitasnya, masuk di grup WhatsApp-nya. Kemudian latihannya seberapa sering sama yang Gravel Surabaya ini? kalau ada event tengah aja sih aku Event aja, sana. Oh, kesana. iya. Kalau memang pas ada kesempatan main ke sana aku main, kadang nggak bawa sepeda, cuma main, ya kan, nginep di rumah teman yang di sana, terus dipinjemin sepeda mereka, besoknya gue ikut oke. mereka gue sampai pulang. Ya untuk menjalin silaturahmi. Akhirnya setelah goes itu berarti sering dong yang Bentang Jawa yang pertama itu, maksudnya sering latihan yang keliling Trenggalek itu Sering. Itu basic mesti harus tiap menguasai weekend itu. itu ya? Itu karena rutenya paling mudah. Rute mudah 250 kilo, udah balik di sini paling jam 3 sore udah bisa balik. Oh dari sini pagi puter sampai sini sore? Jam 3, jam 4 udah bisa balik. Oh ya, berarti nggak mengganggu waktu. Nah, akhirnya yang cepet. masuk Benang Jawa itu katanya langsung dapat sponsor. Iya, iya Yang itu pertama? dari pertama dan kedua. Yang Sepeda pertama aku itu? dipinjemin. Yang pertama itu pinjemin sepeda. Iya, ya Oke. aku akomodasi pendaftaran semua ditanggung. Teman Iya, atas dari dasar penerimaan itu. ya kita aku mewakili dari komunitas. Oh oke. Komunitas ini. Jadi ada kontribusinya. Oh Karena komunitas ini pun juga kedepannya juga komersil kan, Mas. yes. Artinya menjual jersey, Jersey. ya kan, bikin event-event. Nah di situ aku ikut membantu mempromosikan kegiatan-kegiatan event tersebut. Iya sih. Kayak iklan berjalan. Lama-lama dapat sponsor. Yang terakhir kemarin dapat dari Garmin. Oh Garmin masuk juga. Ya. Itu approach apa? Endorse aja sih, endorse produk. Dia yang ngubungin terbaru. apa kita yang ngubungin? Aku ditawarin. Coba ditawarin dari Karena Garmin. dia memang butuh cyclist untuk ultra. Oke. Terus ditawarin, ya oke lah nggak apa-apa, waktunya berdekatan sama Bentang Jawa yang ketiga. Jadi Oh. sekalian aku berangkat ke sana, eventnya goes Jakarta Bandung, diajak goes bareng, sekalian mengenalkan fitur-fitur barunya si Oh, iya, Garmin. si Garmin. Ya akhirnya banyak kok manfaatnya. Yang awalnya cuma iseng-iseng konten Iseng terus. sepedaan, akhirnya sekarang malah followerku yang dulunya cuma 3.000 4.000 itu sekarang jadi 16.000 gara-gara semua sepedaan itu. Beda itu. Karena konsisten di sepedaan ini aku mengemas informasi tentang sepedaan secara positif, Oke. fun. Fun. Tapi jarak jauh. Iya, Tetep. iya tetap karena itu Soalnya menarik nggak banyak juga soalnya kalau cewek itu. dan banyak yang pengen nyoba. Akhirnya Iya, sebenarnya orang tuh pengen banyak Pengen. nyoba, cuman butuh disemangatin. semangatin. Ya, jadi aku menempatkan sosmedku ini untuk menyemangati teman-teman yang pengen mencoba. Terus yang pertama itu kan ikoniknya yang menjadi highlight itu wave cycle itu. Ya, ya, sama wave itu. cycle ya. Itu ceritanya gimana? Akhirnya kok ada wave cycle di sepedanya itu memang sepeda wave cycle apa stiker Bukan. aja? Itu bukan sepeda wave cycle, itu tuh sebenarnya BMC URS. Oke. Jadi sepeda BMC yang versi gravel. Sepeda itu memang pertama harganya sangat mahal. Aku tuh kaget waktu dipinjemin sepeda itu tuh. Tapi secara looknya memang wave cycle ya, maksudnya kayak sepeda jadul gitu loh. Ya, Frame-nya itu juga kecil, untuk kan? kenyamanan. Untuk Oh, kenyamanan, karena sepeda gravel itu Itu karbon memberikan juga? kenyamanan. Karbon, full karbon.
itu sepeda ringan banget loh Mas, kalau kamu tahu. Itu ringan, ditimbang itu ringan. Semua karbon dan dia ada suspensinya kalau dipakai jarak jauh. Itu di badan nggak bikin capek. Apalagi dengan fitting yang tepat. Habis Bentang Jawa sampai Banyuwangi, ya itu tuh nggak kerasa seperti goes 6 hari. Karena sepeda yang dipakai ini pas dan dia itu enak dipakai. Itu akhirnya cuti ya, Mbak? Itu aku ngumpulin libur, terus tanggal 17 kan tanggal merah dan ngabisin cuti. Tak kumpulin jadi satu di situ. Itu kalau misalkan masih ada waktu lagi pulang dari Banyuwangi ke Madiun mungkin tak goes. Karena besoknya lusa itu harus masuk kerja, jadi aku ya kayak akhirnya pulangnya nggak goes. Terus keluarga, suami? Ya nggak ada Support apa-apa banget. sih, ditinggal nggak apa-apa. Fine, Karena Mbak. support semuanya, anak-anak juga support, jadi ya Yang pas di fitness ikut juga ke sana? enggak. Oh enggak? Aku kalau pas goes keluarga nggak ada yang ikut. Pokoknya fokus ya. Iya. Yang Whimcycle tadi itu Mm. pihak-pihak lain notice nggak, Mbak? Banyak yang nanya nggak? Banyak banget. Sampai dari Karena pihaknya. memang ke highlight juga. sebenarnya. Iya, sampai dari pihaknya Warna kuning, kan? Whimcycle. Warna Iya. kuning, Itu sampai bingung masa ini sepedanya Whimcycle. Ah, Itu serius? bener-bener enggak, tapi memang yang punya itu kan namanya Om Bekti ya. Orang? Orang Bogor. Orang Bogor. Itu yang sampai hari ini masih jadi sponsorku dan anggap kayak bapak sendiri ya. Dia itu memang ibarat dalam sebuah Kok ada aja gimmick? menyiapkan aku untuk mengikuti event-event itu dia total. Itu perkenalan juga gara-gara yang mulai dari Surabaya itu apa? Betul. Kenalnya dari komunitas Surabaya. Jadi komunitas Jalani Aja yang Surabaya ini Oh, itu Surabaya ya, Jalani iya, Aja? pesertanya nggak cuma dari Surabaya aja, banyak. Waktu itu kan memang aslinya Surabaya. Oh ya. Nah, jadi kenal dari situ, terus disiapin kamu pakai sepeda ini sepeda ini cocok dan kamu akan membawa misi kesederhanaan. Oh, Whimcycle ini seperti kamu. Jadi kalau aku tuh emang orangnya kan apa adanya sih Mas, nggak terlalu. Waktu belum dapat sponsor itu aku rencana mau pakai S2 itu. oke. Sepedaku yang Stratos ini Ya. akhirnya dapat pinjaman itu, aku pikir ya alhamdulillah ya lebih baik daripada sepedaku yang S2. Kalaupun nggak ada aku tetap pakai S2. Yang penting finish, Tekad entah itu ya. itu mau nyampe nya molor Over, kayak ya. over aku nggak apa-apa. Karena niatnya aku pengen mengikuti kegiatan ini. Kalian riset. Iya. Sama. Ya sekalian sebenarnya aku tuh suka gitu loh. Suka dengan aktivitas aku anggap seperti kayak liburan gitu loh. Menikmati perjalanan. Tapi yang Bentang Jawa yang pertama diikutin itu tapi finish ya, Mbak? Finish. Under COT. Over 5 menit. Oh, pernah. Over 5 menit. Selain over di CP1 itu over 30 menit. CP2-nya aku aman, CP3-nya Ranu Pane itu aman. Itu orang makannya itu senanjak itu, sesusah itu. Susah banget, Mas. Nah, ya makanya aku Itu lihat. kalau yang finish. salah timing, Ya, itu rugi banyak waktu. Karena aku mengalami itu. yang bembeng itu aja aku lihat Iya. sampai ada yang bawa pisang itu ditali di sepedanya. Iya memang itu rute ngemesin ya. Karena Itu malam masuk sana kemarin. enggak, kalau aku sore. Yang pertama itu sore akhirnya nyampe di puncaknya, maksudnya di CP-nya itu udah mau maghrib sore kan nggak boleh turun karena badai juga Badai. nggak memungkinkan karena gelap dingin turun Ranu Pane ke mana itu Lumajang Ya, ya. ya turunnya itu 20 kiloan dan itu hutan nggak ada Nggak ada kalau lampu. nggak ada lampu nggak ada rumah orang nggak ada jadi berbahaya tak pakai buat evaluasi di yang Bentang Jawa ketiga yang tahun ini jadi timing benar-benar tak perhatikan akhirnya aku nggak kejebak waktuku aman. Oh. Yang Bentang Jawa yang kedua itu yang diikutin yang pertama kali ikut itu kendalanya apa? Akhirnya kok gini. Kendalanya menurutku salah di sepeda Oke. karena rute yang kita lewati itu nggak ekstrim sepenuhnya Oke. itu banyak roadnya Boleh ya? lebih cocok pakai road bike Oh, oke. ya kalau Jadi malah pakai kehambat di gravelnya. iya pakai gravel ini memang nyaman. Mas tak minum dulu ya. Oke, nggak apa-apa.
Dia bawa berat gitu. Heboh. Dia takut Iya. ngantuk orang. Tapi sepanjang Bentang Jawa yang pertama itu yang diikutin, selain sepeda salah setup, kendala lain ban bocor enggak ya? Nggak ada, Nggak ban ada. nyaman. Aku pakai ban Ban aja. 30 apa 32. Kehabisan baterai lampu sepeda enggak ya? Oh iya, lampu habis. Ada. Aku baiknya dia. Terus sampai mana? Aku sempet nggak bisa apa-apa itu. Ini Mas, habis dari CLS Pacitan, Punong Oh, iya. ke Pacitan. Wih, Jadi kok mau masuk panjang Pacitan banget kota, itu bateraiku habis. Terus rumah kampung gitu ya, jam 8 kan udah tutup semua. Jadi nggak ada satupun yang mengizinkan aku masuk. Padahal aku cuma nunut ngecas gitu loh. Yeah. Adanya masjid, itu pun dikancing. Jadi aku tuh nggak bisa melanjut karena gelap gulita ya, Iya. daripada jatuh. Iya, iya. Jadi aku cuma diem. Diem itu juga nggak Di bisa masjid? ngecas. Iya, masjid di depan. Jadi aku cuma di halaman, mau masuk iya aku dikancing. Sebelah itu aku samperin, nggak ada yang berani, nggak ada yang bukain. Aku tuh cuman berharap aku tuh ngecas ya toh, 1 jam 2 jam nyala, aku lanjut jalan. Tapi di tengah-tengah sempat pengen udahlah nggak usah lanjut, kepikiran nggak? Nggak. Nggak ya, gas terus ya. Nggak ada. Oke. Aku tuh cuman punya satu yang menurutku kebanggaanku, aku tuh nggak pernah menyerah gitu aja. Oh iya, karena naik Yang- gunung juga sih kan. Betul. Ketika oke ternyata lampu nggak ada mati ya, ya udahlah tunggu sampai subuh. Ya aku gitu aja. Mungkin boros waktu. Ya nggak apa-apa. Ya gimana lagi daripada jatuh gelap, nggak ngerti belok malah masuk jurang ya kan. Iya, Aku iya. yang mikirku itu sempat aku senari pakai lampu handphone, tapi nggak maksimal karena nanjak. Ya. Nggak bisa. Iya, iya. Jadi ya udahlah aku istirahat di situ. Akhirnya setelah Bentang Jawa pertama yang diikutin itu akhirnya nambah porsi latihan nggak? Enggak. Ya tetap aja ya, karena Tetap aja. udah ketaker pertama yang ikut itu ya. Iya, sebenarnya sama aja. Oh, Gini, ini menurutku ya, Ya. setelah aku simpulkan, di ultra itu nggak membutuhkan, sekuat itu. nggak perlu latihan lebih cepat, lebih kenceng, lebih ini, enggak. Yang penting Benar. kamu tahu medannya, kamu tahu mau dikasih sepeda apa. Misal, oh rutenya banyak kan seperti ini, sepeda ini yang cocok, pas, udah beres. Briefing sebelum acara mulai sebenarnya sudah dikasih tahu ya? Sudah, Apa pas pendaftaran sudah dikasih tahu sudah, rutenya? rutenya udah dibagi. Sudah dibagi, terus Bagi. ini nanti rutenya gravel nggak gitu ya? Sudah Cuman sedetail kan itu? di daerah Jawa Barat aku nggak pernah lihat. Yes. Walaupun lihat di Google, ya kan 360 derajat apa, itu kan berapa tahun Google Ya. nangkep Ya. jalan kayak itu. Dan sepertinya sih baik aja, tapi nggak tahu kan kalau ternyata Ternyata begini. Tapi kalau daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu aku lumayan cepet mas, karena aku hafal bedanya. Aku naik di Trenggalek itu jam 3 pagi kalau nggak salah. Berani aja nanjak karena aku hafal rutenya. Ini daerahku gitu loh. Tapi kalau Jawa Barat, misalnya udah baru jam 10 malam di daerah yang hutan-hutan gitu, nggak apal daerah situ, udah langsung serang mental kan. Kayak Tiba-tiba dihajar hujan juga kan? ya Pas itu, ada kalau nggak hujan salah. juga, terus aku berhenti di warung mie ayam sampai ketiduran. Itu aku kan kehabisan aku di situ karena mentalku kena. Kayak Ya, itu merasa makanya. aku ini di mana ya? Kayak jauh dari rumah. Itu aku Makanya cuma itu butuh mentalnya. istirahat untuk menenangkan otak waktu itu supaya lanjut lagi. Memang rutenya memang yang awal start itu yang berat sebenarnya. Tapi yang setelah pertama itu aku tahu kan, yang kedua kan bisa lebih enjoy karena udah ngerti jalannya. Yang kedua ini akhirnya ya lebih well prepare, Ya, dan Terus finishnya lebih cepat. lebih cepat juga ya. Iya, dan bisa Lebih cepat urutan berapa jam? ketiga. Banyak mas. Itu sih jauh ya. Aku tuh sampai Banyuwangi jam 9 pagi. Yang dulu tuh jam setengah 6 sore. Oh, jauh. Ya. Kan COT-nya jam 17.30. Aku jam 9 udah finish. Lumayan ya. Lumayan. Padahal secara latihan sama. Ya malah Maintenance-nya gimana, malah nggak Mbak? latihan aku. Cuman aku bawa obat-obatan, prepare-nya. Vitaminnya lah. Jadi aku yang dulu tuh nggak bawa vitamin. Aku nggak bawa obat nyeri. Jadi yang kedua aku ini, Nyerinya itu untuk apa? ya kalau capek dan Oh. kemungkinan jatuh kan pasti ada.
jatuh karena ngantuk, dan capek, dan itu kan mesti di badan memat Pertama kan. kali start yang Bentang Jawa yang pertama sama yang kedua ikut itu, untuk loading di mode sepedanya itu perbedaannya apa? Yang nggak dibawa? Oh banyak. Yang pertama itu aku banyak bawa baju. Jersey itu kalau nggak salah 4. Ya. Oke. Bib aku bawa 2. Oh macam-macam handuk aku bawa. Segala macam tak bawa. Yang kedua ini aku cuma bawa jersey 2 yang aku pakai sama taruh tas. Ya. Bib aku malah cuma bawa 1 yang pakai tok itu udah. Nggak bawa handuk, nggak bawa apa-apa, cuma bawa sikat gigi sama sabun muka. Nggak bawa Biasanya sabun. bawa kan ibu. Nggak juga. Dan aku emang nggak ada rencana mati. Aku makanya mikir, kok kayak sampai finish kayak teman-teman ini sekena debu apa sampai bener-bener. Tapi Di hotel. nginep hotelnya itu pas di mana? Tak Yang bener-bener. selang-seling. Tak selang-seling. Yang kedua ini yang akhirnya yang tahu ya, Iya, nginep di mana? ini aku manage. Bukan di prepare tapi tak manage. Pokoknya kalau malam ini aku tidurnya ngemper, malamnya besok aku harus masuk hotel. Biar badan itu nggak disiksa terus menerus. Ya. Di hotel itu aku bisa mandi, kan pakai handuknya hotel. Ya. Terus tidur kena AC, kan bisa recovery, aku Recovery. dinginkan gitu loh mas. Jam berapa itu masuk? Rata-rata Di mana, Mbak? masuk Di kota apa? hotel. Aku mulai hotel yang itu? gini, hari kedua itu di daerah habis CP1 Ranca Buaya itu aku masuk hotel. Aku lupa daerahnya mas, namanya bahasa Sunda-Sunda gitu kan, pokoknya apa ya habis Ranca Buaya. Terus habis Pelabuhan Ratu juga, Pelabuhan Ratu ya mas, iya betul masih terus ya. Pokoknya di daerah habis CP1 itu malamnya aku tidur hotel, masuk jam 12 gitu, terus jam 3 Itu pagi hotelnya on the jalan. spot ya? Iya, ketemu jalan. Oke. Kanan jalan kebetulan ada. Itu pun aku sebenarnya villa itu. Oke. Tapi aku nego tak bayar 100.000, ini dikasih tempat tidur di dapur. Lumayan. Tapi kan dapat makan, Iya, iya. dapat kamar mandi, bisa mandi ya. Yang penting gitu nggak apa-apa 100.000. Habis itu malam selanjutnya aku tidur di jalan. Terus malam selanjutnya di Kebumen. Aku nginep Kebumen. Kebumen tuh lumayan mahal itu hotelnya. Tapi enak, bisa tidur nyenyak, nyuci baju. Terus habis itu di emperan lagi, malam selanjutnya tidur di Malang. Oke. Sebelum nanjak Dari ke Kebumen ke Jeplang. Malang. Ya. Jadi hampir Jawa Barat, Jawa Tengah satu, Jawa Timur satu. Loading yang selalu dibawa, makanannya apa? Gel, barito. Itu udah habis 1 hari pertama mas. Oh iya. Udah nggak bawa. Artinya ya apa yang nemu itu susu. Pokoknya aku bawa banyak loading itu kalau pas di mana ya kemarin tuh mau nanjak Jeplang. Tipikal riset banget nggak? Iya. Event. Aku itu. Sebelum event. Aku gitu. Pokoknya ini harus ini, Iya. nyiapin ini. Iya. Sebenarnya soal Aku bawa jas hujan yang membuat berat tasku. Kemarin jas hujan yang kita pakai naik motor itu selalu pakai. Oh. Karena aku nggak punya jas hujan sepedaan. nggak beli yang 10.000 di Indomaret. Itu nggak mempan mas. Oh iya, tetap aja basah deh. Kalau hujan, kemarin sempat hujan sebentar turun dari Ranupane. Senduro kemarin hujan. Yang BC 12 itu yang diikutin kalau secara endurance-nya sama ya? Kekuatannya Rutenya. maksudnya rutenya, beratnya. Sama. Kilometernya lebih berkurang yang kedua, tapi nanjakannya lebih banyak. Hampir sama lah. Maksudku, padahal porsi latihanmu itu gimana mbak? Ya weekend aja, gue jauh. Tuh. Yang diutamakan yang penting prepare, tahu apa yang harus dibawa, apa yang nggak perlu dibawa, sama ngerti kalau ini aku di Madiun misalkan. Teman-teman komunitas ini kaget gak ikut Ya awal dulu. pertama yang pertama ya? Itu mereka mencemaskan, saya yakin loh saya belum ini saya itu Makanya. bahaya loh, saya unsupported, gue nggak ditemani siapa-siapa, gue nenek popo ngabari ya nggak apa ya semuanya. Dan aku merasa seneng ya tonton perhatian gitu, tapi aku minta doain. Terus yang Surabaya juga Yang akhirnya ketika event lagi, gue orang melunya apa melu kok. Akhirnya ikut. akhirnya yang IJJ itu Isyafa. Itu ikut juga, itu yang support itu. Dari Madiun ada 3 itu Oh, yang ikut. finish semua. Finish semua. Siapa aja pak? Aku, Mas Aji, sama Pak Bo. Pak Bo itu Pak Swadi.
Dia masuk yang usia 40 up kalau nggak salah, Finish 40 atau semua ya? 50. Ya. Kalau 2 cowok itu udah senior. Senior. Ah, RCC ya. juga? RCC juga. Kalau Pak Bu bukan RCC. Dari apa ya? Lupa komunitasnya. Komunitasnya bapak-bapak gitu lah, agak tua-tua. Terus Mbak, next event apa? Ini Ya, yang diikuti. nggak tahu nanti masih ada. Ini dalam waktu tahun depan ya ada mas. Ren Jawa. Apa sih nama kemarin aku baru di tag sama temanku ikut yuk. Ayo aku itu Keliling Jawa. keliling Jawa. Jadi kan bentang Jawa itu separuh. Ya. Nanti ke Bali. Keliling ya. Iya, tahun 2024. Ada Mantap, itu Pak. nanti. Kayaknya kalau bentang Jawa mungkin aku udah cukup lah 2 kali ya kan. Terus paling rencana pengen ikut itu. Itu yang ngadain. Belum Lupa tahu. ya, siapa ya? Kemarin aku baru di-tag sama temanku, Ron Java, kalau apa gitu loh. Yang Bali itu kapan? Bulan depan. Oh, Audat. Oh, udah ya. Ini loh. Race Ron Java. Ini lagi disurvei rutenya sama Jaki. Ini aku mau pairing. Aku kemarin dari kenal teman-teman, ketemu satu teman ultra juga Cewek dari juga? Bekasi kalau nggak salah, Bekasi atau mana dia tuh. Oke, diajak Cewek pairingan juga? cewek. Karena seru kalau kita tuh sebenarnya bersepeda itu seru kalau ada temennya. Tapi temen yang pace-nya sama. Pace-nya sama ya. Itu Kalau soalnya yang kemarin ada yang nggak pairing sama, tentang Jawa nggak itu. Oke. Siapa ya yang akhirnya nunggu karena Yang cewek atau cowok? cowok? Karena yang satu apa? Yang di sepeda itu Garminnya mati, yang satu mapnya juga mati. Akhirnya bingung, akhirnya saling tunggu-tungguan, nggak bisa ngecek map, nggak bisa ini. Orang akhirnya- aja bisa berantem gara-gara pairingan. Nah, iya, makanya Bisa. itu juga. Jadi ya itu sebenarnya ya memang enak sendiri ya kan. Tapi sebenarnya kalau bisa berdua punya temen yang cocok seru. Minimal ada teman pisau bareng. Iya. Terus ada yang kontenin Iya, ya kan. iya. Jadi pas kita lagi bener-bener capek bisa ketawa ada temennya. Kalau sendiri gitu Yang Bali itu Ada Audax berapa? ada 400 kilo. Keliling Bali. Belum tahu aku rutenya. Ya mestinya iya ya. Itu ikut apa diajak? Itu ditawari dapat sponsor. Digratisin suruh ikut sama Om Bob. Oke. Ombok Jogja. Oh bukan, Om Bob Audat. Oh, Yang bikin Audat. Yang bikin Audat. Nah, Itu orang kemar- mana? Jakarta? Jakarta. Kemarin yang Surabaya ini tanggal 21. Ini 21 kan? ya. Ini ada aku suruh Lagi ada ikut. event juga? Ya itu Audat Surabaya, aku tapi nggak bisa. Banyak Terus- kok event-eventnya. Akhirnya dari konten iseng sepedahan di Dungut mulai dari MTB itu akhirnya kayak udah pekerjaan nggak sih sekarang? Ya enggak ya, ya Nggak hobi sih. aja. Hobi. Karena aku punya pekerjaan utama, ya kan. Kalau sebenarnya itu bisa aja jadi pekerjaan. Cuman nanti akhirnya nggak seru. Iya sih. Aku pengenku tetap sepeda itu seperti lifestyle, seperti gaya hidup. Aku juga berpikir kalau bersepeda ini hanya khusus olahraga, enggak. Ya, Oke. sepeda ini menurutku kayak gaya hidup gitu loh. Gaya hidupnya kan orang tuh punya, kamu anak apa? Anak motor, ya kan? Kamu anak apa? Anak sepeda. Tuh. Sampai Akhirnya- anakku tak ajakin sepedaan juga. Dari tahu ikut event itu akhirnya teman-teman banyak yang ikut, Bay. Maksudnya dari Madiun ini akhirnya ikut sepedahan lah minimal. Banyak ya, banyak, cewek terutama. jarang lah. Jarang. Ya Mas- ikutnya sedikit-sedikit sih, cowok banyak kan. Karena Yang cewek ngetrek-trek itu nggak tak ini loh apa nggak mau hitam kan resikonya di situ. Beratnya di situ. Kalau kekuatan aku yakin sebenarnya cewek itu kuat, juga. tapi nggak berani lah menanggung risiko hitam. Ini aja udah putih mas, dulunya sebelang Iya, gitu. sebelang. Iya. Resiko sepeda. Mm-mm. Oke. Selain sebenarnya kalau target kedepannya ya sih ikut aja lah ya. Ya untuk Ah. event-event minimal aku nggak pengen berhenti bersepeda. Kalau untuk mengupgrade sepeda menjadi lebih ini sih enggak. Aku tuh let it flow lah, maksudnya ya ada rezeki oke di upgrade apa, tapi nggak mengejar aku pengen lebih kenceng dari dia, aku tuh nggak Oh, kayak gitu. Bersepeda itu untuk kesenanganku gitu loh. Kalau memang nanti anak-anakku udah gede, semua udah dewasa, pekerjaan udah settle, artinya aku nggak perlu ngantor setiap hari,
ya aku pengenlah bisa keliling Indonesia misalkan. Oke, Jadi oke. bersepedanya itu bukan untuk kesehatan aja, tapi untuk kesehatan jiwa gitu loh. Tapi kan saat ini belum bisa. Goalku next time, misalkan aku pun tertarik, dia sudah SMA, Ya. dia akhirnya sudah siap secara fisik, diajak ultra, gue jauh gitu. Itu nggak apa-apa ya? Ngajak dia mestinya. Oh, iya. Pengen ngajak dia, ya kan? Daripada liburan naik kereta, ayo naik sepeda Nggak ada yuk. ya. Gue sama anak belum ada sih kayaknya. Belum. Itu bisa jadi konten nantinya. Iya sih. Apalagi bike camp. Sekarang kan lagi ngetren juga. Iya, iya. Jadi bawa tenda, Wow. naik sepeda, kemudian kita ngecamp semalam, makan, cari ikan, konsep kayak gitu loh. Terus bikin kopi di pinggir sungai, gitu-gitu. Habis itu pulang, naik sepeda. Itu kan gaya hidup yang bagus gitu loh menurutku. Liburan yang nggak terlalu menghabiskan banyak. Iya. Ya. Sekarang ini ada sponsor yang masuk nggak, Mbak? Maksudnya sponsor secara brand ya? Maksudnya yang sekarang masih dipegang ada? Kayak Skayu, itu aku di endorse. Skayu itu bags untuk sepeda. Oh, Jadi baik. mulai saddle bag, kan dia macamnya banyak. Itu terus sama Garmin itu untuk event-eventnya. Tapi Supportnya apa kalau Garmin? ini apa produk? Oke, Cyclocom. Iya, Cyclocom. Ininya juga jam tangannya. Enggak, fokusnya Cyclocom. memang Cyclocom untuk sepeda. Besok ini pakai apa? Outdoor bulan depan. Rencananya pengen pakai yang Orbea yang kemarin menang Jawa kedua, yang ketiga itu. Itu kan lebih ringan. Itu sepeda yang menurutku settingannya pas untuk menang Jawa. Yang menyebabkan aku bisa finish lebih cepat itu karena memang dia lebih air. Road The itu ya? seat, road bike. Bannya kemarin berapa ya? 28. Memang nggak terlalu nyaman seperti gravel. Agak sakit badan walaupun udah fitting. Karena memang beda kan, ban 32 sama 28. Tapi puas karena setiap tanjakan alhamdulillah lancar, kecuali jemplang dorong, sawarna dorong. Tapi gimana Praci dan lain-lain aku bisa US sih. Dari keberkahan bersepeda di luar brand-brand sepeda itu brand apa Mbak yang masuk? Kecantikan, klinik. Pernah sih Mas, tapi aku nggak pede Mas. Sampai Oke. sekarang aku ditawarin, aku tuh nggak yakin. Maksudnya aku tuh hitam gitu loh. Aku udah ditawarin kayak bening kan Oh, kemarin iya. nawarin. Aku mikir kayaknya nggak cocok deh. Aku tuh bukan tipe orang yang menjaga kecantikan. Misalkan kamu nanti kalau sepedaan gosong loh, nggak apa-apa gosong aja daripada cantik. Jadi aku takutnya itu nanti akan mengganggu. Oh iya. Paling yang lain itu sama rata-rata sepeda sih semuanya. Rata-rata sepeda. Oh, jersey yang berkaitan sama sepedaan, dan itu barang-barang yang aku butuhkan. Iya, iya. Jadi usaha teman misalkan, saya minta tolong dong ini, terus ditransferin, oh ya udah makasih, ya oke lah. Kayak ini, Gemar. Kalau Ini Gemar jatuhnya apa? ini aku kerja di sini, Oh, bener. aku ngelola di sini. Oh, oke. Sama yang 69 itu juga? Betul, 9, Gemar, dan masih banyak yang lainnya karena pekerjaanku bisnis konsultan. Oke. Jadi aku ngelola beberapa bisnis. Sekarang ini ada berapa ya? 9 usaha. Oke. Ya. Coffee shop semua? Ada yang jasa, ada yang F&B, sama ya jasa sih. Retail ada 1, jasa ada 2, sisanya F&B. Terakhir, Ya, sebelum closing, untuk ya klasik lah, maksudnya untuk teman-teman yang mungkin gue sudah lama tapi ragu untuk ikut event ultra, itu apa Mbak? ultra Tipsnya? itu nggak wajib diikuti, ya kan? Nggak wajib karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke. Itu bisa diikuti sama orang yang emang suka petualangan. Jadi misalkan, fisik nggak kuat, siapa tahu kamu mentalnya yang kuat, itu Ya. bisa. Oke. Jadi pertama harus orang yang punya jiwa petualang. Karena jiwa petualang itu membawa kita pada ketertarikan, penasaran, dan anti menyerah. Itu dulu. Tapi kalau memang aku kayaknya punya nih, pengen tak coba, latihan aja dulu 100 kilo. Oh, oke. Pas minggu sekali libur, misalkan libur kerja 100 kilo. Nanti setelah itu tingkatkan 150. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru pengen nyampe. Iya, iya. Kamu bisa menyelesaikan itu udah bagus. Karena biasanya orang 50 kilo
rasanya udah capek, berhenti, istirahat. Kalau emang ngantuk tidur sejam nggak apa-apa, habis itu lanjutkan. Nanti akan terbiasa mindset anti menyerah. Itu kalau sudah 150 tingkatkan 200, 250 sampai aku pertama itu sebelum ke 1500 kilo, 500 kilo baru masuk ke 1500. Pokoknya udah mencapai 500 kilo itu untuk mengikuti ultra seperti Benang Jawa itu aman kok. 500 kilo itu mana itu Bang? Kemarin? Aku lakukan 2 hari. Jadi aku tuh seperti orang gila ya, dari Madiun ke sini apa Ponorogo, Oke. Purwantoro, Wonogiri, Ring Lawu, muter Gunung Lawu, Solo, Madiun, Ngawi Madiun. Lanjut besoknya Ponorogo, muteri Ring Wilis. Jadi bentuk angka 8. Muter 2 gunung. Itu kalau total 500 sekian. Madiun yang muter Wonogiri itu sehari? Sehari. Sampai sore? Sampai Madiun jam 9 malam. Itu masih bagus aku tidur di rumah. Kalau harusnya ultra itu lanjut. Jadi karena masih latihan ya, aku tidur cuma sebentar. Besok pagi setengah 6 itu start. Itu rasanya Mas, pantatku itu pertama kalinya aku nyoba 500 kilo. Udah kayaknya yakin toh ini. Kebas ya? Coba akhirnya bisa selesai itu alhamdulillah. Aku bisa menyelesaikan sesuatu yang aku pikir nggak iso ya, tapi ternyata bisa. Dari situ akhirnya ketemu 200 kilo enteng. Aku pernah 500. Mindset itu udah terbangun. Oke. Membangun mindset ya terbangun. Iya. Harus Tentukan coba. Kuat apa enggak? Iya, betul. Siap. Terima kasih Mbak Oke, Septi Mas. atas waktunya. Sampai jumpa lagi.